Sudah lama aku gak bikin video. Ya gimana ya, soalnya bikin video itu waktu disuruh bikin tugas doang, sisanya ya itu. Oke, kali ini aku akan coba membahas tentang apa itu tenaga kerja. Ketenaga kerjaan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenaga Kerjaan mendefinisikannya sebagai hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Jadi contohnya bisa kayak mungkin buruh tani itu menghasilkan beras, atau enggak guru itu mengajarkan kamu, itu termasuk tenaga kerja. Oke, lanjut. Kita lanjut ke definisi ketenaga kerjaan. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan beserta peraturan pelaksanaannya dari peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga keputusan-keputusan menteri yang terkait, dapat ditarik kesimpulan adanya beberapa pengertian ketenaga kerjaan. Pekerja atau buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan menerima upah berupa uang atau imbalan dalam bentuk lain, dan pemberi kerja adalah perseorangan atau badan hukum yang mempekerjakan orang lain dengan bayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Definisi peraturan pemerintah tersebut, para ahli juga ikut menyumbangkan pendapatnya. Salah satunya adalah George Wilcovic dan Paul C. Nystrom yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perencanaan tenaga kerja adalah proses peramalan, pengembangan, pengimplementasian, dan pengontrolan yang menjamin perusahaan mempunyai kesesuaian jumlah pegawai, penempatan pegawai secara benar, waktu yang tepat, yang secara otomatis lebih bermanfaat. Andrew Isukula berpendapat bahwa perencanaan tenaga kerja adalah proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berinteraksi dengan rencana yang berorganisasi. Miner dan Miner yang menyatakan bahwa perencanaan tenaga kerja adalah suatu proses yang dilakukan untuk memastikan jumlah dan tipe orang yang tepat dalam menempati suatu posisi dan pada waktu yang tepat di masa depan, dan yang mampu melakukan hal-hal yang diperlukan agar organisasi dapat berjalan dalam rangka mencapai tujuannya. Dale Yoder menyatakan bahwa dalam perencanaan tenaga kerja terdapat hal-hal penting yang tidak dapat ditinggalkan, yaitu penggunaan yang efektif, perkiraan kebutuhan, pengembangan kebijakan dan program untuk memenuhi kebutuhan, mereview dan mengawasi proses keseluruhan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pembangunan ketenaga kerjaan di Indonesia. Pembangunan ketenaga kerjaan sudah diamatkan dalam Konstitusi Dasar kita, Undang-Undang 1945, yang pada penyelenggaraannya didasarkan atas dasar keterpaduan melalui koordinasi fungsional sektoral pusat dan daerah. Adapun pembangunan ketenaga kerjaan di Indonesia sendiri memiliki tujuan memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional, dan daerah, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Manfaat perencanaan tenaga kerja adalah dapat mengelola tenaga kerja untuk dapat bekerja secara lebih efisien dan lebih efektif. Dengan adanya perencanaan tenaga kerja, maka usaha pertama yang harus dilakukan adalah inventarisasi tenaga kerja yang meliputi jumlah tenaga kerja yang ada, kualifikasi masing-masing tenaga kerja, lama kerja masing-masing tenaga kerja, kemampuan, pengetahuan, dan pendidikan masing-masing tenaga kerja, bahkan potensi dan bakat masing-masing tenaga kerja, minat dan perhatian masing-masing tenaga kerja itu dibutuhkan juga loh. Mari kita lanjut ke klasifikasi tenaga kerja. Dalam pelaksanaan ketenaga kerjaan, pelaku usaha dan tenaga kerja mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum melalui ikatan atau perjanjian kerja yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, bersifat tertulis atau lisan, dan dilandasi dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan yang berlaku. Hak dan kewajiban antara pengusaha dan tenaga kerja juga menjadi perhatian demi menciptakan keamanan dan saat melakukan aktivitas pekerjaan. Apabila timbul perselisihan
antara pengusaha dan tenaga kerja, maka hukum yang mengatur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, setiap bentuk perselisihan memiliki cara atau prosedur yang berlaku dan harus diikuti oleh kedua belah pihak, baik itu melalui cara berunding, konsiderasi, arbitrase, maupun diselesaikan di pengadilan hubungan industrial. Baiklah, lanjut. Ketenaga kerjaan sendiri selalu berkaitan dengan penduduk. Dari 2015 sampai 2020, jumlah penduduk terus naik, bahkan sisi ketenaga kerjaan bagi penduduk yang banyak ada positif dan negatifnya. Penduduk dibagi menjadi dua, penduduk yang melakukan tenaga kerja dan yang tidak. Sedang aku punya tips nih untuk kalian yang ingin mengetahui seberapa besar tingkat partisipasi angkat kerja. Itu bisa ditemuin ke rumus lo. Rumusnya adalah tingkat partisipasi angkatan kerja TPAK sama dengan angkatan kerja dibagi penduduk usia dibagi penduduk yang usianya 15 sampai 24 tahun yang dalam masa tenaga kerja dikali 100%, hasilnya adalah tingkat partisipasi angkatan kerja. Sedangkan untuk menghitung tingkat pengangguran terbuka adalah pengangguran dibagi angkatan kerja dikali 100%. Maka jadilah hasil hitungan persenan dari tingkat pengangguran terbuka. Selanjutnya, tenaga kerja berdasarkan kualitasnya. Salah satunya tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah seorang yang memiliki pengetahuan dan keahlian pada suatu bidang tertentu. Pengetahuan dan keahlian ini umumnya diperoleh melalui pendidikan formal yang mereka tempuh. Contohnya adalah dokter, pengacara, notaris, dan lain sebagainya. Berikutnya, tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memperoleh keahlian umumnya melalui pendidikan non-formal seperti pelatihan keterampilan, kursus, dan lain sebagainya. Contohnya, tukang las, seperti yang tadi mengenai itu loh. Terutama tukang las bawah air, mekanik, juru masak, dan lain sebagainya. Meskipun umumnya melalui pendidikan non-formal, tapi tenaga kerja terlatih juga bisa melalui pendidikan formal seperti ahli bedah, ahli forensik, dan ahli otopsi. Oke, berikutnya. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah di mana pekerjaan yang dilakukan tidak mengharuskan seseorang memiliki keahlian atau kewajiban tertentu. Contoh sederhananya adalah pembantu rumah tangga, buruh panggul barang, dan lain sebagainya. Bukan tenaga kerja. Berdasarkan dari pengertian ketenaga kerjaan yang telah dijabarkan sebelumnya, tidak semua orang bisa didefinisikan sebagai tenaga kerja. Pengertian bukan tenaga kerja adalah orang yang belum masuk usia kerja atau seorang yang sudah masuk usia kerja tapi tidak bekerja karena alasan tertentu. Contohnya adalah seorang anak yang berusia kurang dari 15 tahun dan seorang yang sudah berumur lebih dari 64 tahun, ibu rumah tangga, pelajar, dan lain sebagainya. Lalu ada lagi tenaga kerja berdasarkan batas kerja. Salah satunya adalah angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Lalu, bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan sebagainya. Contoh kelompok ini adalah anak sekolah, mahasiswa-mahasiswi, para ibu rumah tangga, dan orang cacat. Kok gelap? Tangan mana tangan? Nani? Lampu, salah. Maaf, tadi ada sedikit korslet ya. Mungkin gelap, terlalu gelap pembahasannya. Oke, kita lanjut. Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun
sampai dengan 64 tahun. Lalu ada lagi bukan tenaga kerja. Bukan tenaga kerja sendiri adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja. Kayak kamu, tapi bohong. Maafkan saya, sekali lagi. Meskipun ada permintaan bekerja, menurut Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia, dan anak-anak. Ada perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja bertujuan untuk melakukan rencana ketenaga kerjaan secara sistematis, yang nantinya dapat dijadikan acuan dalam menyusun kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenaga kerjaan lainnya secara berkeseimbangan. Pemerintah Indonesia dalam hal penetapan kebijakan dan penyusunan program perencanaan tenaga kerja melakukan pengelompokan menjadi dua kelompok: perencanaan pekerja makro dan perencanaan pekerja mikro. Hal ini disusun berdasarkan analisa dan rangkaian data yang relevan dan dihimpun dalam informasi ketenaga kerjaan. Informasi ketenaga kerjaan sendiri dihimpun baik itu berasal dari pemerintah maupun swasta yang memiliki unsur-unsur penting dalam perencanaan tenaga kerja. Mari kita bahas apa itu makro dan mikronya. Perencanaan tenaga kerja makro adalah perencanaan ketenaga kerjaan yang sistematis dengan menggunakan tenaga kerja secara optimal dan produktif guna merangsang pertumbuhan. Pertumbuhan yang dimaksud adalah pertumbuhan ekonomi dan sosial, baik yang berskala nasional, daerah, dan juga sektoral yang dapat membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan para pekerja. Sedangkan perencanaan tenaga kerja mikro memiliki ruang lingkup yang lebih kecil. Ruang lingkup yang dimaksud di sini adalah hanya sebatas lingkup instansinya saja, baik itu pemerintah ataupun perusahaan swasta. Dalam hal pengertian antara perencanaan tenaga kerja makro dan mikro memiliki kesamaan. Dalam hal perencanaan pekerja, mikro pengertiannya adalah perencanaan ketenaga kerjaan yang sistematis dalam suatu instansi, pemerintah ataupun swasta, bertujuan dengan penggunaan tenaga kerja yang optimal dan produktif untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi dan instansi terkait. Kita lanjut ke masalah ketenaga kerjaan. Masalah ketenaga kerjaan dapat timbul karena beberapa faktor seperti pendidikan, kesempatan kerja, maupun pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah. Hal ini dialami oleh banyak negara yang termasuk Indonesia. Oh iya, ngomongin Indonesia, saya ingat kemarin sehari sebelum saya ngerekam video ini, itu adalah hari kemerdekaan. Selamat untuk Indonesia, untuk HUT RI kemerdekaan yang ke-76. Oke, mari kita lanjut. Hingga saat ini masih banyak pengangguran, atau lebih tepatnya lagi orang yang tidak dapat bekerja karena minimnya lapangan pekerjaan. Masalah ketenaga kerjaan hingga saat ini, Indonesia masih mengalami masalah ketenaga kerjaan seperti masih rendahnya kualitas tenaga kerja, jumlah tenaga kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja, dan masalah klasik yaitu tingkat pengangguran di Indonesia. Tepat Februari 2019, angka tenaga kerja menurut Badan Pusat Statistik sebanyak 136,18 jiwa. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 2,24 juta orang dibanding tahun 2018 di bulan yang sama. Kabar baiknya, angka pengangguran di bulan Februari 2019 menurun menjadi 5,1% dari periode sebelumnya. Masih banyak hal yang perlu dibenahi agar dapat mengatasi masalah-masalah di atas. Pembangunan sumber daya manusia, pengembangan industri kreatif, dan program yang mendukung usaha kecil menengah bisa menjadi salah pilihan dalam mengatasi permasalahan di atas.
Yang dimaksud masalah di sini adalah angka pengangguran yang semakin tinggi. Salah satu poin penting dari pengertian ketenagakerjaan adalah penggunaan tenaga kerja yang optimal dan efisien. 3 masalah ketenagakerjaan yang sering terjadi di Indonesia. 1. Rendahnya kualitas tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja dalam suatu negara dapat ditentukan dengan melihat tingkat pendidikan negara tersebut. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia tingkat pendidikannya masih rendah. Hal ini menyebabkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi rendah. Minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja, sehingga ini akan berpengaruh terhadap rendahnya kualitas hasil produk, barang, jasa, jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Maksudnya di sini, meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi oleh perluasan lapangan kerja akan membawa beban bagi perekonomian. Angkatan kerja yang tidak tertampung dalam lapangan kerja akan menyebabkan pengangguran. Padahal, harapan pemerintah sendiri, semakin banyaknya jumlah angkatan kerja bisa menjadi pendorong pembangunan ekonomi. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia berada di Pulau Jawa. Sementara di daerah lain masih kekurangan tenaga kerja, terutama untuk sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Jadi, di sini memang diperlukan hal yang seperti itu, karena kalau tidak ada itu kita tidak makan. Dengan demikian di Pulau Jawa banyak terjadi pengangguran, sementara di daerah lain masih banyak sumber daya alam yang belum dikelola secara maksimal. Pengangguran terjadinya krisis ekonomi di Indonesia banyak mengakibatkan industri di Indonesia banyak yang gulung tikar. Akibatnya banyak pula tenaga kerja yang berhenti bekerja. Selain itu, banyaknya perusahaan yang gulung tikar mengakibatkan semakin sempitnya lapangan kerja yang ada. Di sisi lain, jumlah angkatan kerja terus meningkat. Dengan demikian, pengangguran akan semakin banyak. Jadi menurut kalian gimana? Apa sudah cukup paham dengan penjelasan ketenaga kerjaan yang saya jelaskan? Mohon maaf jika saya ada terbata-bata, ini terlalu baru, ini dunia yang baru untuk saya. Jadi ya, mohon dimaklumi. Ini juga hanya sekitar tugas dan saya mohon makluman dari kalian. Oke? Sekian. Terima kasih. Saya Marvilino Purnama Hanafi dari kelas 11 IPS 1 pamit undur diri. The way we